Baik, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita mau sama-sama bangun mezbah syukur pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita, pikiran, tubuh, dan jiwa kita. Karena pagi hari ini kita benar-benar menikmati, merasakan indahnya kasih Tuhan, hadirat Tuhan yang nyata. Biar mezbah syukur kita boleh menjadikan kita semakin kuat untuk kita boleh menghadapi aktivitas kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengawali aktivitas kita datang sama Tuhan terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan, buat rahmat Tuhan, buat cinta kasih-Nya Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, jikalau pada saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh membangun mezbah syukur kami. Kami boleh menikmati saat-saat yang indah di pagi hari. Kami bersekutu dengan Tuhan, kami menikmati kasih Tuhan, bahkan kami boleh memberikan pujian penyembahan dari dasar hati kami karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan menguduskan, menyucikan setiap kami. Sebelum kami mengawali aktivitas kami, biarlah Tuhan yang menjadi prioritas di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih. Dan kami percaya janji-Mu ajaib, janji-Mu terukir di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir di dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku.
dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berserah penuh kepadamu. Oh terima kasih Yesus, kami naikkan syukur kami, kami naikkan pujian kami, penyembahan kami hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Yesus. Oh Engkau segalanya, Engkau segalanya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya, segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Oh, kami berserah di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Kami percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, yang menjadikan kami lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Kau menjadikan kami lebih dari pemenang. Oh, kami percaya Engkau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah
menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Engkau Tuhan yang berjanji, yang selalu menepati janji-janji-Mu. Tuhan, Engkau tak pernah lalai, oh tak pernah gagal. Yesus Tuhan, terima kasih Yesus. Oh terima kasih Tuhan buat setiap rencana indah. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Kami percaya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Engkau yang melindungi kami sepanjang malam sehingga kami boleh bangun. Kami masih hidup hari ini semua karena anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan kami melandasi hari kami dengan firman-Mu, dan kami percaya firman Tuhan akan menuntun hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi siap kami, firman-Mu itu pelita bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, selamat pagi saudara. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Dan pagi hari ini saya ingin kita semua baca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayat 27. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Ayat 26, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya.
Saudara, satu kali Yesus itu datang, ya, dikatakan di sana, ya, Yesus datang, ya, kalau kita lihat dari ayat yang sebelumnya, Yesus datang dan orang banyak itu mengikuti dia. Dan mereka melihat bahwa Yesus ada di perahu situ. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, saudara, mereka bilang, "Guru, ya Rabi, ya bila mana engkau tiba di sini, ya? Kapan engkau datang di sini?" Mereka bertanya. "Kapan engkau ada di tempat ini?" Jadi mereka itu datang dan bertanya seperti itu, seolah-olah mereka itu merindukan Yesus. Mereka menunggu-nunggu kapan Yesus datang, seolah-olah itu mereka sangat membutuhkan Yesus, saudara. Tapi kita tahu bersama, ya, hari-hari ini pun ada begitu banyak orang yang mungkin mendengar firman, mungkin setiap hari ya berdoa, tapi ingat Tuhan itu melihat sikap hati kita. Alasan kita datang kepada Tuhan, mencari Tuhan itu apa? Itu yang Tuhan lihat, saudara. Bukan seberapa rajinnya kita. Kalau kita datang pagi hari juga, ya, bukan karena sebuah kerinduan. Ya, sebaiknya kalau kita datang pagi hari, saudara datang berdoa, "Tuhan, aku mau mendengarkan firman-Mu hari ini, biar lewat firman-Mu Engkau berbicara." Ya, jangan saudara dengar firman cuma nyari ini sudah, ayat ini sudah apa belum gitu ya. Tapi biarlah kita berdoa, "Tuhan, apa hari ini yang Tuhan mau sampaikan kepadaku?" Walaupun mungkin firman-Nya itu sama, tapi ya Tuhan pasti akan berbicara sesuatu yang lain, ya, dan kerinduan hati kita itu yang Tuhan lihat. Ya, orang banyak itu menemui Yesus di seberang laut dan mereka berkata, "Bila mana engkau datang? Kapan Tuhan engkau datang?" Seolah-olah itu mereka rindu Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Jadi banyak motivasi orang mencari Yesus. Tidak semua orang Kristen itu datang mencari Yesus karena mereka memang merindukan pribadinya, merindukan hukum-hukumnya, merindukan firman-Nya. Banyak orang datang mencari Yesus, siapa tahu ya aku rajin berdoa, rajin ini, usahaku diberkati, siapa tahu ya. Ya, Yesus itu bukan Tuhan yang suka basa-basi, sehingga ketika orang-orang itu datang, Yesus bilang, karena kan Yesus bisa melihat hati mereka. Yesus berkata, "Sesungguhnya kamu itu mencari aku." Perhatikan kata mencari aku. Banyak orang hari ini juga mencari Yesus, berbondong-bondong seolah-olah kangen dan rindu sama Tuhan. Tuhan bilang, ya, "Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda." Mereka mencari Yesus bukan karena mereka takjub dengan kuasa Tuhan atau mereka takjub dengan pribadi Tuhan. Bukan karena mereka melihat Yesus ini benar-benar anak Allah, bukan. Tetapi bisa dikatakan, kamu mencari aku karena, ya, melainkan bukan karena tanda-tanda, tetapi melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ya, jadi kan mereka sudah makan roti dan kenyang. Jadi ini peristiwa setelah Yesus melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang. Bahkan kita tahu sisa 12 bakul mereka bisa membawa pulang. Nah, itu yang menyebabkan mereka cari lagi, siapa tahu dapat makan gratis lagi. Siapa tahu ikut Yesus rezekiku bertambah, siapa tahu ikut Yesus, ya, aku diberkati, siapa tahu. Bukan karena sikap hati mereka, tapi Yesus bilang, "Kamu cari aku karena kamu sudah makan roti itu dan kamu kenyang." Hati-hati saudara, motivasi kita mencari Tuhan itu yang dilihat Tuhan. Jangan sampai kita mencari Tuhan, ya, karena hal-hal yang sifatnya sementara, karena hal-hal materi atau apa yang kita butuhkan. Kenapa kita mencari Tuhan? Ya, karena kita butuh pribadi Tuhan, kita butuh langkah-langkah, kita dituntun oleh Tuhan, kita butuh firman Tuhan, kita butuh pribadinya yang akan menjadi penyelamat bahkan kekuatan di hidup kita. Lalu Yesus menegur mereka dan memberikan mereka nasihat. "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu.
oleh sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Tuhan bilang kalau kamu bekerja, jangan hanya bekerja untuk upah, untuk makanan yang akan dapat binasa. Ini juga menjadi teguran bagi kita, saudara. Kalau hari ini saudara bekerja, jangan hanya untuk mencari uang, karena uang itu dapat binasa. Tapi bekerjalah dengan engkau mempraktekkan nilai-nilai firman Tuhan, sehingga pekerjaanmu itu menjadi sesuatu yang bernilai kekal. Bagaimana? Dengan engkau taat pada firman, ya, engkau melakukan firman di tempat engkau bekerja, sehingga nilai dari pekerjaanmu itu bernilai kekekalan dan itu menjadi ibadahmu di hadapan Tuhan. Sehingga tidak ada lagi orang akan berkata, oh kalau gitu kalau saya mau beribadah atau saya mempersembahkan sesuatu yang rohani itu harus di gereja, oh harus melayani. Enggak. Jadikanlah pekerjaanmu itu sebagai ibadahmu, maka itu nilainya sampai pada kekekalan. Upahmu bukan hanya upah makanan atau upah berkat yang akan binasa. Kalau engkau cuma bekerja demi uang, ya maka itu kebinasaan. Satu saat semua itu akan hilang, binasa. Tetapi kalau engkau bekerja dan di tempat pekerjaanmu itu engkau melakukan prinsip-prinsip firman Tuhan, bahkan engkau menjadikan tempat pekerjaanmu itu sebagai ladang pelayananmu, engkau berdampak, hidupmu menjadi berkat di sana, maka pekerjaanmu itu menjadi ibadahmu di hadapan Tuhan dan itu nilainya sampai pada kekekalan. Ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga, mari kita bekerja di dalam rumah, bersih-bersih rumah, jangan dengan sungut-sungut. Kenapa? Kalau kita melakukan dengan sungut-sungut, kita nggak dapat upah dalam kekekalan, ya cuma capek, binasa, udah capek, binasa lagi. Tapi ketika engkau melakukan pekerjaanmu itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia, itu menjadi nilai yang kekal. Engkau bekerja bukan hanya untuk upah yang binasa, tetapi untuk upah yang sampai pada kekekalan. Sambil ngepel memuji Tuhan, ya. Sambil ngepel, ya, menyembah Tuhan. Jangan sambil ngepel marah-marah, bersungut-sungut, ya. Itu tidak akan membawa kepada kekekalan. Karena itu saudara, saya berdoa supaya kita semua mengerti kebenaran ini. Ini serius, Yesus mengingatkan, bekerjalah bukan hanya untuk makanan yang dapat binasa, tetapi untuk makanan yang sampai pada kekekalan. Jangan cari Yesus karena kebutuhan hidup kita saja, untuk berkat-berkat materi, tapi cari Yesus karena kita merindukan pribadinya, karena kita mengasihi Dia secara pribadi. Karena itu saudara, saya percaya setiap kita hari ini mendapatkan hikmat dari firman Tuhan yang akan menuntun hidup kita semakin lagi lebih dalam perkenanannya. Mari kita akan renungkan firman ini bersama-sama, ya. Kita akan datang kepada Tuhan, saudara. Ya, kita mau sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, ya, agar kita boleh mendapatkan sesuatu yang nilainya sampai pada kekekalan. Datang kepada Yesus hari ini. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan hari-hari ini. Untuk kami boleh sungguh-sungguh menginginkan pribadi-Mu dan bukan hanya berkat-berkat-Mu saja Tuhan. Ajar kami mencari Engkau karena kami merindukan Engkau. Kami merindukan pribadi-Mu. Biar kita mau katakan di hadapan Tuhan hari ini, Kau segalanya bagi kami Tuhan. Tidak ada yang lain yang melampaui Engkau bagi kami. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya di hidupku. Kami angkat tangan Tuhan. Kami angkat suara. Ku angkat suara memuji Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya di hidupku. Kami angkat tangan, ku angkat tangan menyembah-Mu. Kami angkat suara memuji
menyembah-Mu, bukan karena berkat-berkat-Mu. Kami datang menyembah pribadi-Mu, Tuhan yang hidup. Kami rindukan Engkau lebih dari segala-galanya, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami merindukan Engkau lebih dari segalanya di hidup kami. Kami datang kepada Tuhan bukan hanya untuk perut kami kenyang atau untuk sesuatu yang sifatnya sementara. Kami datang karena kami merindukan Tuhan. Kami rindu pribadi-Mu yang mengubahkan hidup kami menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami, Engkau lihat kami Bapa. Ampuni kalau selama ini kami mencari Tuhan demi kepentingan-kepentingan pribadi kami. Ampuni Bapa. Hamba berdoa Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang tiap pagi bangun mencari wajah-Mu, memuji menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap mereka yang terus rindu untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Berkati dalam usaha pekerjaan semua yang mereka lakukan dalam perkenanan Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau tuntun Tuhan, beri kelegaan. Kami dan seisi rumah kami rindu mengalami perkenanan Tuhan. Berkati Bapa. Bahkan hamba berdoa hari ini yang sedang terbaring sakit, Tuhan Engkau jamah dan lawat Bapa. Terjadi kesembuhan di dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa juga untuk setiap mereka yang saat ini Tuhan sedang ada dalam pergumulan yang berat, Tuhan menjadi jawaban. Yang berulang tahun hari ini, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Tambah-tambahkan hikmat-Mu Bapa agar kami semakin dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia dalam tangan Tuhan. Bapak Presiden Jokowi dalam pimpinan-Mu Bapa. Berkati mereka yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah. Perlindungan Tuhan sempurna, dijauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan. Hari ini menjadi hari penuh sukacita dan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati dan selamat pagi.